Guys, ternyata ini alasan utama mengapa Lesti Kejora akhirnya mau mencabut laporan KDRT oleh Rizky Bilar dan akhirnya Bilar bebas dari tuntutan penjara. Ya, bukan karena Lesti ngeprank netizen se-Indonesia, bukan karena Lesti dan Bilar bikin settingan kasus ini, bukan sama sekali. Ternyata alasan utamanya adalah karena Lesti Kejora memang tidak ingin melaporkan Rizky Bilar dari awal. Lesti memang tidak ingin melaporkan dan memenjarakan suaminya, ya. Ternyata yang bikin laporan kepolisian KDRT kemarin itu adalah ayahnya Lesti, Pak Endang. Nah, buktinya ada di dalam surat perjanjian ini, dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Lesti dan keluarganya dengan Rizky Bilar. Nah, dalam surat ini, dalam perjanjian ini, pihak kedua itu adalah Lesti Kejora ya. Nah, kita lihat di poin mengingat. Dalam hal ini, laporan polisi dibuat oleh ayah dari pihak kedua. Ya, pihak kedua adalah Lesti ya. Jadi ternyata memang laporan polisi yang kemarin itu, yang bikin heboh itu, yang seakan-akan Lesti sedang membela dirinya, seakan-akan Lesti sedang memberikan pelajaran terhadap suaminya. Bukan sama sekali ya. Lesti memang tidak ingin memenjarakan Bilar dari awal. Lesti tetap ingin menyayangi Bilar, menjadikan Bilar suaminya sampai akhir hayatnya, meskipun ditonjok, meskipun bonyok ya, meskipun sempat mau dilempar bola biliar ya. Tapi ayahnya Lesti lah yang melaporkan Bilar sebagai bentuk sayangnya terhadap anaknya, sebagai bentuk proteksi perlindungan terhadap anak perempuan satu-satunya yang dianiaya oleh suaminya ya. Jadi memang yang punya akal sehat dalam kasus ini adalah memang ayahnya Lesti. Jadi begitu. Jadi stop berpikir ya guys bahwa Lesti ngeprank kita, ngeprank netizen se-Indonesia, mempermainkan kita yang sempat mendukung dia habis-habisan dalam kasus ini. No, tidak sama sekali. Karena memang Lesti dari awal tidak ingin memenjarakan suami kesayangannya meskipun dicekek, dibanting gitu ya. Ya mungkin saja ketika Bilar akhirnya jadi tersangka pakai baju orange dan terancam hukuman penjara, Lesti akhirnya memohon-mohon kepada ayahnya untuk mencabut laporan ini, untuk memaafkan Bilar, melanjutkan rumah tangga mereka. Dan terjadilah sekarang pencabutan laporan. Jadi mungkin begitu benang merah dari kasus ini guys. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Netizen memang luar biasa guys dalam mencari fakta baru. Dan fakta baru terungkap, ternyata yang melaporkan Rizky Bilar adalah ayah dari Lesti Kejora, bukan Lestinya guys. Jadi memang Lesti ini nampaknya tahan-tahan saja mengalami KDRT, tapi ayahnya yang gak terima guys. Ayah mana yang bisa terima dengan perlakuan kasar kepada anaknya? Meskipun itu seganteng apapun, pasti ayahnya ini gak terima. Hal inilah akhirnya terjawab kenapa Lesti selalu mengusuk-ngusuk ayahnya supaya tenang saat jumpa pers. Dan nampak memang ketegangan luar biasa di wajah ayahnya. Dan nampak menahan amarah, menahan kecewa. Dadanya nampak sesak. Karena memang ini adalah inisiatif dari sang ayah. Dan di situ juga tampak memang Lesti menenangkan ayahnya yang memang tampak emosional. Dan Rizky Bilar juga demikian. Mungkin Rizky Bilar juga jengkel dengan laporan tersebut karena dia merasa dipermalukan. Tak heran jika Dewi Persik juga akhirnya buka suara. Dewi Persik mengatakan dia ingat ayahnya dan sudah terbaca mungkin dari Dewi Persik bahwa memang ayah dari Lesti ini nggak terima anaknya diperlakukan demikian. Akhirnya Dewi Persik pun membaca raut ekspresi ayahnya yang nampak kasihan banget memang guys. Jadi terpaksa karena sang anak masih mencintai suaminya dan masih bucin kepada Rizky Bilar dan juga mengingat nasib anaknya,
Jadi beda, ini bukan pencemaran nama itulah baik soalnya. mungkin yang membuat konflik batin pada yakin diri banget Bang ayah Sandi Lesti pasti kecewa Kejora. banget. Yakin banget. Tapi apa boleh buat gitu. Jadi ini biar kalian tahu. Jadi kita itu jangan pernah bermain dengan hukum. Ya, aku kasihan banget sama ayahnya Dede, kasihan banget. Aku seperti melihat papaku sendiri gitu. Aduh ya Allah gitu. Gimana ya perasaan seorang ayah gitu. Nggak ada seorang ayah itu pengen anaknya nggak bahagia. Ayah itu pasti pengennya anaknya bahagia. Aku inget sama papi aku. Cuman balik lagi. Ya namanya orang tua itu pasti tidak akan bisa berkutik kalau misalkan orang tuanya itu udah bilang, kalau anaknya itu bilang aku cinta sama dia gitu. Aku cinta sama dia. Jadi orang tua bisa buat apa? Saking sayangnya sama anak. Tapi ya sudah lah ya, itu mungkin sudah menjadi kebijaksanaan dari Dede sendiri sama orang yang dia cintai gitu. Dan hidup itu kan harus memilih, dan pilihan dia seperti itu. Kita harus hargai aja. Mami dukung Lesti sama Bilar lagi nggak? Aku dukung Lesti sama laki-laki yang tidak main tangan. Dah. Kalau ternyata pada akhirnya bisa dia nggak main tangan, ya alhamdulillah. Gitu. Tapi ya 10 kali loh dalam setahun loh. 10 kali dalam setahun. Konyol rek. Selingkuh meneng, aduh. Dan Rizky Bilar yang banyak dibaca oleh netizen dan para pakar mikro ekspresi bahwa dia nampak menyimpan kekesalan dan amarah luar biasa saat mengenakan baju oranye. Mungkin ini juga ditujukan kepada ayah dari Lesti Kejora yang tega melaporkannya sehingga dia dihujat seluruh Indonesia dan dipermalukan dengan baju tahanan. Keluarganya tidak pernah utuh meskipun orang tuanya utuh. Dan ini namanya trauma bonding. Sesuatu yang membuat korban KDRT selalu kembali ke pelakunya, tidak peduli seberapa keras pun dia sudah berusaha dan seberapa banyak dia sudah disakiti. Kita yang gak merasakan trauma bonding akan ngerasa tinggal putusin aja sih, apa susahnya. Tapi orang yang memiliki trauma bonding butuh usaha keras sekali untuk memutus ini. Dan mungkin orang yang kita sebelin sekarang sedang berusaha menggunting tali-tali ini, tapi memang belum berhasil. Kok bisa sih ada orang sebodoh itu? Gak mungkin, itu mah memang dianya aja yang bucin. Tapi memang kenyataannya sesusah itulah memotong tali yang sudah bersimpul-simpul. Sebuah studi di Inggris menunjukkan bahwa seorang yang mengalami KDRT butuh 5-6 kali percobaan sebelum akhirnya dia bisa bebas dari hubungan yang toksik itu.